Tim nasional Malaysia tampil kacau balau di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Harimau Malaya tersingkir secara menyakitkan di ronde kedua. Meskipun begitu, netizen negeri jiran masih berani gembar-gembor skuad Harimau Malaya tampil lebih hebat dibandingkan skuad Garuda. Koar-koar publik Malaysia juga diikuti oleh Kim Pan-gon yang berambisi mengejar target besar di ASEAN Cup 2024 dan Piala Asia 2027. Demi meraih ambisi ini, sang pelatih bahkan nekat mengikuti strategi rahasia dari Sintayong. Cetak gol coba merangkum kesombongan tim nasional Malaysia pasca kacau dan gagal ke Piala Dunia sebagai berikut. Ketar-ketir dengan kekuatan timnas Indonesia. Tim nasional Malaysia kembali gagal total di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan hitam kuning gak berhasil menembus ronde ketiga usai hanya finish di posisi ketiga grup D. Datuk Yusof Mahat merasa kecewa atas kegagalan skuad Harimau Malaya. Wakil Presiden FAM ini bilang kalau Malaysia harus segera bangkit dari keterpurukan. Selain itu, Kisanan Sundaresan juga ikut kecewa dengan kiprah skuad Harimau Malaya. Pundit yang akrab disapa Kesmat ini khawatir kalau Malaysia akan tertinggal jauh dari skuad Garuda. Pundit dari Astro Arena ini menilai performa timnas Indonesia sudah meningkat jauh. Kesmat menyebut kalau skuad Garuda punya tekad yang kuat untuk terus berkembang. Kemudian Faiz Kuzairi juga ikut menyorot lonjakan kehebatan pasukan Merah Putih. Rekan Kesmat ini memprediksi kalau skuad Garuda akan lolos ke Piala Dunia 2026. Kehancuran tim nasional Malaysia di ronde kedua ternyata nggak membuat FAM tergoda untuk ganti pelatih. Federasi Sepak Bola Malaysia ini tetap percaya penuh dengan Kim Pan-gon. Juru taktik asal Korea Selatan ini memang ogah mundur dari jabatannya. FAM juga mendukung sang pelatih untuk tetap memimpin pasukan hitam kuning hingga kontraknya berakhir pada 2025. Copy paste strategi Sintayong. FAM juga berencana mendukung penuh Kim Pan-gon demi membangkitkan tim nasional Malaysia. Sang pelatih bakal diberikan kebebasan untuk merombak komposisi skuad. Pasalnya, performa Malaysia sudah hancur lebur sampai turun ke peringkat 138 FIFA. Skuad Harimau Malaya bahkan disalip oleh skuad Garuda yang terbang tinggi ke posisi 134 FIFA. FAM langsung gembar-gembor untuk kembali menyalip peringkat timnas Indonesia. Namun, ambisi besar ini ternyata masih diragukan oleh Kim Pan-gon. Dia menilai kalau sepak bola Malaysia masih dijerat terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan. Kim Pan-gon mendesak FAM untuk lebih serius dalam merapikan sistem liga domestik. Sang pelatih menilai kalau skuad Harimau Malaya bakal lebih berkualitas jika sistem kompetisi berjalan rapi. Pasalnya, sistem yang bagus akan melahirkan talenta muda lokal yang berkualitas. Kim Pan-gon juga berani mendesak FAM untuk meniru proyek naturalisasi PSSI yang berjalan sukses. Dia bahkan iri dengan Sintayong yang bisa bebas mencari pemain keturunan di Eropa. Sementara Malaysia terlalu sibuk menaturalisasi pemain asing di kompetisi domestiknya. Alhasil, Kim Pan-gon berharap diberikan kebebasan oleh FAM untuk mengikuti langkah Coach Sintayong. Tetap menyombongkan diri lebih baik. Sayangnya, rencana Malaysia mengikuti proyek naturalisasi timnas Indonesia justru ditentang sendiri oleh FAM. Datuk Hamidin sudah terang-terangan ogah mengadopsi cara skuad Garuda. Presiden FAM ini bilang kalau naturalisasi timnas Indonesia bakal sulit ditiru oleh Malaysia. Alhasil, Datuk Hamidin gak ingin terburu-buru mengikuti proyek naturalisasi dari PSSI. Kesombongan Presiden FAM ini ternyata juga diikuti oleh netizen Malaysia. Mereka menilai kalau prestasi skuad Harimau Malaya masih lebih bagus dibandingkan skuad Garuda. Netizen negeri jiran merasa Malaysia cuma kurang diuntungkan karena mendapatkan lawan yang berat di grup D. Pasalnya, pasukan hitam kuning harus bertemu dengan Oman dan Kirgistan. Kedua negara ini berada di peringkat yang lebih tinggi dari Malaysia.
Akun media sosial x1football.my menuliskan kalau timnas Indonesia beruntung masuk dalam grup F. Skuad Garuda hanya melawan Irak sebagai negara yang paling kuat di dalam grup ini. Sisanya anak asuh dari Sintayong mendapatkan dua lawan yang lebih mudah seperti Vietnam dan Filipina. Akun X dari onefootball.my juga menilai timnas Indonesia lolos karena bersaing dengan dua negara di Asia Tenggara. Media Makan Bola juga menyindir pencapaian skuad Garuda. Media lokal negeri jiran ini bilang kalau Malaysia lebih baik dibandingkan timnas Indonesia di ronde kedua. Alasannya karena skuad Harimau Malaya mencetak lebih banyak gol. Gembar-gembor DNA comeback. Gembar-gembor Malaysia kembali berlanjut dengan komentar optimis dari Kim Pan-gon. Pelatih asal Korea Selatan ini menilai kalau perjuangan anak asuhnya di ronde kedua sudah luar biasa. Meskipun gagal lolos, skuad Harimau Malaya sudah menampilkan mental comeback di laga terakhir. Kim Pan-gon bangga para pemain Malaysia akhirnya bisa mengalahkan Chinese Taipei. Padahal pasukan hitam kuning sempat tertinggal dengan skor 0-1 di babak pertama. Mental baja punggawa Malaysia ini membuat Kim Pan-gon kembali optimis menatap turnamen yang berikutnya. Ex-direktur teknis Korea Selatan ini mengincar hasil yang lebih baik di ASEAN Cup 2024. Kim Pan-gon berjanji Malaysia akan tampil habis-habisan demi membalas kegagalan di ronde kedua. Skuad negeri jiran ingin kembali meraih trofi juara usai 14 tahun puasa gelar. Selain membidik ASEAN Cup 2024, Kim Pan-gon juga berambisi membawa Malaysia ke Piala Asia 2027. Dia ingin membawa skuad Harimau Malaya 2 kali beruntun tampil di Piala Asia. Bahkan Kim Pan-gon ingin pasukan hitam kuning tampil lebih baik dari edisi yang sebelumnya. Pasalnya Malaysia tampil hancur-hancuran setelah finish di peringkat juru kunci grup E. Meski tampil memalukan, anak asuh dari Kim Pan-gon sempat membuat kejutan. Di laga terakhir Malaysia di luar dugaan bisa menahan imbang Korea Selatan dengan skor 3-3. Pasukan Taeguk dibuat kesulitan oleh semangat juang yang tinggi dari skuad Harimau Malaya. Tuntutan besar Kim Pan-gon. Ambisi besar dari Kim Pan-gon sebenarnya sulit untuk berjalan dengan baik. Pasalnya sang pelatih bakal mendapatkan tekanan yang berat dari publik Malaysia. Selain itu, posisi dari Kim Pan-gon juga akan semakin terancam jika kembali gagal. Sang pelatih sudah 2 kali gagal memenuhi target besar dari FAM. Kim Pan-gon sempat hampir dipecat setelah gagal total di Piala Asia 2023. Bukan gak mungkin pelatih 55 tahun ini akan ditendang dari jabatannya jika gagal lolos ke Piala Asia 2027. Selain itu, Kim Pan-gon juga harus menghadapi regulasi baru di babak kualifikasi nanti. AFC akan membagi kualifikasi Piala Asia 2027 dalam 6 grup. Hanya juara grup yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Masing-masing grup akan dihuni oleh 4 negara sesuai dengan undian pot berdasarkan ranking FIFA. Malaysia diprediksi bakal masuk dalam pot 2 karena berada di peringkat 134 FIFA. Alhasil, skuad Harimau Malaya harus berhadapan dengan negara-negara kuat di pot 1. Salah satunya adalah Suriah, Tajikistan, Thailand, Vietnam, Lebanon, dan India yang akan menjadi calon lawan Malaysia. Skema ini bikin peluang lolos skuad Harimau Malaya semakin kecil. Malaysia harus bertanding dengan negara-negara pot 1 demi posisi juara grup. Pasukan hitam kuning juga harus meladeni negara-negara calon kuda hitam dari pot 3 dan pot 4. Itulah ulasan kesombongan Malaysia pasca kacau dan gagal ke Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Harimau Malaya akan bangkit mengejar timnas Indonesia atau justru semakin terpuruk? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.